Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Ali dengan NPM 073523111169. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi AES dengan perhitungan enkripsi. Nah, ini. Nah, jadi cara untuk kita menentukan perhitungan enkripsi itu yang pertama, kita harus menentukan plain text dan cipher key yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada plain text dan cipher key yang akan saya gunakan nanti. Yang dimana keduanya itu terdiri dari 16 digit. Jadi, di sini plain text saya yaitu Hai, aku Nur Laila Ali, dan cipher key-nya adalah keamanan data 4if3. Setelah kita menentukan plain text dan cipher key, langkah selanjutnya adalah mengubah plain text dan cipher key ke dalam bentuk heksadesimal dengan menggunakan tabel ASCII. Nah, ini adalah tabel ASCII yang saya gunakan. Nah, kemudian cara untuk menggunakan tabel ini adalah pertama, kita lihat di sini huruf pertama dari plain text saya itu H besar, kemudian huruf kedua adalah I. Jadi di sini cara kita untuk menggunakannya, kita mencari H besar. Nah, di sini heksa. Di sini huruf H besar dan nilai dari heksanya adalah 48. Kita lihat di plain text 48 sama. Kemudian kita mencari huruf I, ini I dan nilai heksanya dari I ini, nilai heksanya adalah 69. Jadi 69. H, I. Ini adalah nilai heksadesimal dari H dan ini adalah nilai heksadesimal dari I. Dari I. Nah, langkah ini terus dilakukan sampai semua plain text dan cipher key ini diubah ke dalam bentuk heksadesimal. Ini adalah bentuk heksadesimal dari plain text dan cipher key yang sudah saya tentukan. Kemudian, kita akan masuk ke initial row dengan melakukan XOR antara plain text dan juga cipher key. Nah, untuk mempermudah kita melakukan XOR antara plain text dan cipher key, kita harus mengubahnya ke biner terlebih dahulu. Contoh di sini, cipher key-nya 4B. Terus plain text-nya itu 48. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk biner. Nah, di sini biner dari 4B adalah 0100. Itu biner dari 0100 itu nilai biner dari 4, kemudian 1011 itu nilai biner dari B. Jadi ini nilai biner dari 4B, kemudian nilai biner 48 itu adalah 01001000. Kemudian untuk hasilnya itu 00000011. Dan hasilnya adalah hasil dari biner 00000011 itu adalah 03. Di sini jadi XOR antara 4B dan 48 itu adalah 43. Nah, kita akan terus melakukannya dengan cara meng-XOR kolom per kolom. Nilai dari kolom per kolom, dan ini adalah hasil XOR antara keduanya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembangkitan cipher key, yang dimana itu terdiri dari round 0 sampai round 10. Ini adalah round terakhir, yang dimana
pada row 0 ini kita menggunakan nilai dari K yang sudah kita tentukan tadi, nilai K ini. Nilai K ini. Ini nilai K-nya. Kita gunakan di sini nanti pada row 0. Kemudian sebelumnya itu nilai-nilai berikutnya itu kan masih kosong. Jadi cara kita mencarinya itu dengan cara di sini jika kita ingin mencari nilai WI, caranya adalah pertama nilai WI minus 1, ini dia nilai WI minus 1 akan kita rotor. Jadi rotor ini tuh kayak pertukaran posisi, yang dimana nilai yang paling utama, nilai awal, nilai pada posisi pertama, dia akan berpindah ke posisi paling terakhir. Jadi di sini 33 berpindah posisi menjadi pada posisi paling terakhir. Terus 49 ini dia bergeser satu kali ke atas sehingga pada posisi pertama. Terus 46 pada posisi yang awalnya posisi ketiga dia bergeser jadi posisi kedua, dan 34 yang awalnya pada posisi terakhir dia bergeser menjadi posisi ketiga. Nah, ini hasil dari rotor. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan subtypes dengan menggunakan tabel S box. Caranya itu dengan cara di sini kan 49, 4 adalah baris dan 9 adalah kolom. Di sini 4 adalah kolom, 4 adalah baris dan 9 adalah kolom. 4 kita cari di sini 4. Nah, ini 4. Terus kita di sini kita harus melihat pada baris keempat dan kolom ke-9. Nah, ini baris keempat dan ini kolom ke-9. Ini baris keempat jika digaris seperti ini, terus kolom ke-9 jika digaris seperti ini, maka nanti akan titik ketemunya itu di 3B. Nah, di sini 3B hasilnya. Kemudian 46, 4 digaris sampai ke sini 6. Nanti titik temunya itu di 5A. Begitupun dengan 34 akan bertemunya di sini astagfirullah. Akan bertemunya di 18. Kemudian 33 begitupun digaris sampai pada kolom ketiga di sini C3. Nah, ini adalah hasil dari subtypes. Jadi itu cara menentukan subtypes. Kemudian selanjutnya itu hasil yang sudah kita temukan tadi, kita akan konversinya ke biner terlebih dahulu agar mempermudah dalam melakukan XOR. Nah, di mana kita akan meng-XOR-nya dengan nilai dari WI-4. Nah, nilai WI-4 itu di sini. Jadi, nilai WI-1 yang sudah dirotor, subtypes, akan di XOR dengan nilai dari WI-4. Yang dimana kedua nilai WI dan nilai dari WI-1 dan WI-4 ini akan dikonversi ke biner. Dua-duanya dikonversi ke biner terlebih dahulu, kemudian akan di XOR dan juga di XOR dengan tabel round. Ini dia tabel round. Tabel round pertama. Ini adalah bentuk biner dari tabel round pertama. Ini bentuk biner dari tabel round pertama. Nah, di sini tuh yang di XOR itu WI-1 yang sudah dirotor dan subtypes, kemudian WI-4 dan tabel round. Ketiganya di XOR. Sehingga ini adalah hasilnya, yang dimana hasilnya itu adalah nilai WI yang kita cari tadi. Hasilnya ini nanti kita pindahkan ke sini. Kan 71 AE.
Kita lihat 713F 79A ya. 713F 79A ya. Nah, itu adalah cara untuk mencari WI. Untuk pencarian WI selanjutnya, ini sudah saya tentukan dengan warna agar mudah dimengerti. Untuk mencari nilai WI seterusnya itu sama seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, untuk mencari nilai dari WI-3, WI-2, dan WI-1, itu kita hanya perlu meng-XOR nilai dari WI atau nilai yang sudah kita temukan sebelumnya dengan nilai WI-4. Jadi di sini untuk menentukan nilai WI-3, kita akan melakukan XOR pada nilai WI yang sudah kita temukan sebelumnya dengan nilai WI-3. Mengapa melakukan XOR-nya dengan nilai WI-3? Sedangkan tadi saya bilang kan WI-4. Jadi setelah kita menemukan sebuah nilai, maka perhitungan WI-1 itu dimulai dari nilai tersebut. Contohkan kita sudah menemukan nilai WI. Jadi untuk perhitungan WI-nya itu di sini. Nilai WI itu dihitung menjadi WI-1, WI-2, WI-3, dan WI-4. Nah, jadi WI-4 itu sekarang adalah nilai ini. Jadi untuk mencari WI-3 itu dengan cara nilai WI di XOR dengan nilai WI-3. Dan begitupun seterusnya. Jika mencari nilai WI-2, maka perhitungan WI-1, perhitungannya itu dimulai dari WI-1, -2, -3, -4. Maka nilai dari WI-3 di XOR dengan nilai dari WI-2 untuk mencari hasil dari nilai WI-2 berikutnya. Ya, itu adalah caranya. Semua caranya sama saja. Untuk round-round berikutnya hingga pada round ke-10. Di sini dia round ke-10. Ini round terakhir. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke proses enkripsi, yang dimana proses enkripsi ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah subtypes, yaitu nilai dari plain text dan cipherkey yang di XOR. Kemudian di subtypes-nya itu menggunakan tabel S-box. Kemudian hasil dari subtypes itu akan digunakan untuk tahap kedua, yaitu shift rounds, yang dimana shift rounds ini adalah pergeseran. Kemudian yang ketiga ada mix kolom, dan yang terakhir adalah add round key. Nah, saya akan menjelaskan cara untuk penggunaannya atau cara melakukannya. Jadi di sini cara subtypes yang pertama itu, ini nilai yang kita gunakan ini adalah nilai XOR antara plain text dan cipherkey yang sudah kita temukan hasil pada sebelumnya. Ini nilainya, nilai XOR keduanya. Kemudian kita akan menggunakan tabel S-box untuk melakukan subtypes, yang dimana caranya itu sama seperti sebelumnya tadi, yang dimana sini kan 03. 0 adalah baris dan 3 adalah kolom. Jadi kita lihat di sini 03. Sehingga di sini titik temunya itu 7B. Ini dia jawabannya. Kemudian 0C, 0C. Ini titik temunya adalah FE. Nah, proses ini akan terus dilakukan dengan melihat nilai heksadesimal ini di dalam tabel S-box sampai semuanya selesai. Dan ini adalah hasil dari subtext, subtypes,
Dan hasilnya ini akan kita gunakan untuk lanjut ke tahap kedua, yaitu shift rounds. Nah, di mana shift rounds ini adalah pergeseran baris. Jadi, yang pertama itu, ini kan hasilnya. Kita akan melakukan pergeseran baris. Di sini saya sudah menggunakan beberapa warna, agar nantinya kita mudah untuk memahami atau mudah untuk dimengerti. Jadi yang pertama itu pergeseran baris. Ini itu adalah ketentuannya, di mana pada baris pertama itu tidak bergeser atau dia tetap sama seperti sebelumnya. Ini baris pertama yang di sini kan 7B FA 3000. F3000. Nah, di sini di 7B FA 3000. Jadi baris pertama itu dia tidak bergeser sama sekali. Kemudian pada baris kedua ini F3 dia akan bergeser sebanyak 1 kali. Jadi F3 yang awalnya pada posisi 1, dia akan bergeser 1 kali ke belakang. Jadi dia bergeser 1 kali ke belakang. Jadi nilai FE ini, maaf, tadi bukan F3 tapi FE. Nilai FE ini akan dia bergeser 1 kali ke belakang. Jadi awalnya nilai FE yang berada pada posisi ke-1 dia akan berpindah ke posisi paling belakang. Dan nilai B7 yang berada pada posisi kedua dia akan bergeser 1 kali ke depan untuk menempati posisi dari FE, sehingga nilai B7 ini dia berada pada posisi pertama. Kemudian untuk baris ketiga ini dia bergeser 2 kali. Yang dimana di sini contoh E63. Itu bergeser dari 63 dia bergeser 2. Dia bergeser 2 kali sehingga untuk hasilnya di sini 63 berada pada posisi kedua. Terus FA ini kan dia bergeser 2 kali, jadi dia bergeser pertama ke posisi 63, terus bergeser kedua pada posisi E5. Jadi FA akan berada di sini. Kemudian untuk baris yang terakhir, dia akan bergeser sebanyak 3 kali. Nah, di sini kan 4C paling belakang, dia akan bergeser sebanyak 3 kali, jadi dia 4C ini dia bergeser 1, 2, 3. Sehingga nilai 4C berada paling depan. Sedangkan E6F ini dia bergeser, kan dari sini dia bergeser ke 4C 1, kemudian dia bergeser 1, 2, 3, sehingga posisi 6F berada di sini. Nah, itu adalah ketentuan dari tahap shift rows. Kemudian hasil dari shift rows ini akan digunakan untuk tahap ketiga, yaitu mix column. Yang dimana maksudnya ini hasilnya, ini hasil shift row yang ini ulang akan di XOR dengan ini kolom. Jadi di sini keduanya akan di XOR, yang dimana cara bukan di XOR tapi dikalikan. Maaf sebelumnya, keduanya hasil shift rows ini akan dikalikan dengan ini matriks ini, yang dimana cara mengalikannya itu kolom hasil shift rows akan dikalikan dengan barisnya. Kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, kolom ketiga dikalikan dengan baris ketiga, dan kolom keempat akan dikalikan dengan baris keempat. Jadi perkaliannya itu kolom per kolom dikali dengan baris, kolom dikali dengan baris. Sehingga hasilnya itu seperti ini, hasil mix kolom. Nah, dari hasil mix kolom ini, kita akan menggunakannya ke tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, tahap E-tron K. Kita menggunakan hasil dari mix kolom, kemudian kita XOR dengan hasil round pertama. Jadi di sini hasil round pertama ini kita ambil dari sini. Kan hasil mix kolom kita XOR dengan hasil round K1 itu ini. Hasil round K1. Ini. Kita akan XOR-nya dengan nilai yang ini.
Begitupun dengan selanjutnya akan menggunakan nilai dari round-round berikutnya. Tapi yang pertama itu kita gunakan round 1. Ini dari WI sampai WI-1 kita gunakannya untuk meng-XOR-nya dengan hasil dari mix kolom, yang dimana sebelum meng-XOR-nya kita harus mengubahnya ke dalam bentuk biner terlebih dahulu seperti cara sebelumnya, kemudian kita XOR keduanya sehingga ini adalah hasilnya. Nah, dan hasil dari round ini akan digunakan untuk round selanjutnya, yaitu round 2. Kan di sini dari D1 sampai B2 kita akan gunakan di round 2. Nah, D1 sampai B2. Begitupun dengan hasil dari round 2 akan digunakan ke round 3, hasil round 3 akan digunakan ke round 4. Proses itu akan terus berulang hingga round ke terakhir, yaitu round 10. Namun pada round 10 ini, pada round ke-10, dia hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama subtypes. Subtypes ini. Kemudian yang kedua adalah shift round. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu round key. Dia tidak menggunakan mix kolom, hanya menggunakan 3 tahap. Nah, setelah berada pada posisi terakhir atau di sini yang paling terakhir yaitu nilai dari round key pada round ke-10. Pada round ke-10. Nah, nilai hasilnya ini nanti, hasil dari round ke-10 ini nanti akan digunakan sebagai hasil akhir proses enkripsi. Di sini heksanya, nilai-nilai ini nilai dari heksa dari 0B sampai C2 ini diambil dari nilai terakhir, hasil dari round ke-4 0B sampai C2. Kemudian kita akan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Ini bentuk desimal yang kedua ini untuk nanti kita bisa membuat ciphertext, membuatnya menjadi ciphertext. Ini adalah nilai ciphertextnya, hasil ciphertextnya. Ya, mungkin ini saja atau itu saja penjelasan dari saya mengenai implementasi AES dengan perhitungan enkripsi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.